Kembali lagi di Fusbolista Alek. Kali ini saya diundang ke rumah Coach Rahmat Darmawan. Siapa sih yang nggak tahu Coach Rahmat Darmawan yang punya prestasi sangat banyak di bidang kepelatihan. Terima kasih ya Coach sudah mau menerima saya nih kedatangan di rumah Coach ini. Sama-sama. Coach, mau lihat kemarin nih timnas melawan Jepang. Itu kan banyak bilang kalah segalanya. Apa sih membuat timnas kemarin bisa dibantai 6-0 itu Coach? Menurut Coach? Ya kalau memang hanya berkaca pada apa yang kita saksikan dan kita lihat di pertandingan terakhir, ya memang jelas di situ terlihat perbedaan kualitas, perbedaan kelas kita dengan Jepang ya. Tapi kalau kita hanya melihat spektrum pada satu pertandingan saja ya. Tapi kalau kita melihat pada beberapa situasi kita pernah ketemu Jepang ya, itu memang kelasnya memang beda, tapi ya tidak murni seperti itu. Boleh saya katakan, karena kenapa kita juga dalam beberapa pertemuan kita mampu juga kok memberikan satu perlawanan yang cukup lumayan, walaupun tetap saya katakan kita beda kelas. Beda kelas ya? Ya, nah kita ada membuat banyak peluang, beberapa peluang, contoh di pertandingan pertama dan juga historical ketika saya ingat tahun 89 saya juga pernah pergi ke Jepang di pra Piala Dunia dan kita memang kalah di sana waktu itu, tapi ketika kita main di sini kita draw 1-1. Jadi sebetulnya kita ada juga beberapa pertandingan, tapi kalau kita hanya sekali lagi melihat yang kemarin terlihat betapa perbedaan kualitas, perbedaan kelas di dalam tidak hanya individu pemain, tapi kualitas bagaimana teamwork, bagaimana taktik game plan ya, dan bagaimana pemahaman pemain satu dengan yang lain tentang memberikan sebuah contoh tentang etos kerja, tentang motivasi, itu memang kita kalah. Dan menurut saya kalau dibilang ini sebuah total kegagalan juga ya mungkin dalam pertandingan itu boleh saya katakan iya, tapi kalau kita melihat bahwa ada kesuksesan yang kita raih dengan kita masih mampu untuk menempatkan salah satu tim di dalam masuk dalam round keempat atau putaran keempat, ini juga merupakan sebuah prestasi. Betul. Jadi overall sekali lagi tim ini terus berproses dan saya pikir semua masih harus mengevaluasi pasti, semua memang harus terus mengasah diri dan belajar pasti. Tapi lebih dari itu saya tetap berharap di pertandingan-pertandingan selanjutnya tentu harus ada perbaikan ya, dari evaluasi yang telah dilakukan oleh tim pelatih. Dan sekali lagi itu mencerminkan juga bagaimana kita membutuhkan suatu persiapan yang ekstra, karena ini level ketika kita ngomong soal Piala Dunia ini belum bagaimana nanti kita bermain dengan negara-negara yang mungkin kualitasnya ada sedikit di atas Jepang ya, yang punya tradisi kuat di Piala Dunia. Sekarang baru dengan Jepang kita sudah berbeda kelasnya. Jadi ini sebuah pelajaran menurut saya tentang apa yang harus kita lakukan ke depannya. Tapi kemarin tuh sangat disayangkan banget gitu loh Coach, karena apa ya, kita nggak benar-benar nggak dikasih shoot on goal, shoot on target Coach. Apa sih yang membuat kesulitan kemarin pemain timnas Indonesia melawan Jepang itu Coach? Iya, makanya saya sampaikan kalau melihat hanya satu pertandingan itu ya jelas sekali kita sama sekali nggak ada satu peluang pun ya. Nah, memang momentumnya menurut saya kalau saya perhatikan ya, ketika kita telah mencapai kesuksesan dengan menang melawan China 1-0, kemudian terjadi euforia. Berlebihan ya. Terjadi suatu momen di mana kita merayakan kemenangan itu seperti sebuah partai final gitu ya. Itu menggambarkan bahwa pasti akan terjadi sesuatu ya pada saat di pertandingan selanjutnya, yang semua orang pasti mengatakan bahwa pertandingan besok pasti akan lebih mudah harusnya, karena kenapa? Nothing tulus, tidak ada beban dan sebagainya. Kita ingat bagaimana anak-anak tim under 17 ketika habis memastikan diri lolos di Piala Dunia, kemudian
pertandingan yang tidak menentukan lawan Korea Utara, justru kita dihajar habis-habisan. Kira-kira momennya mirip. Semua merayakan sebuah momen krusial dengan sangat berlebihan menurut saya, ya dengan luar biasa. Tapi kemudian kita sedikit halus konsentrasi di pertandingan yang justru seharusnya itu menjadi sebuah ajang untuk semakin mendekatkan seperti apa gambaran tim ini menuju pertandingan yang lebih sulit lagi. Nah, tapi ya sudah, ini sudah terjadi, dan menurut saya momen untuk kita tidak sama sekali bisa menghadirkan satu serangan yang membahayakan ke gawang Jepang, ini ya sekali lagi itu bagian dari proses yang tadi saya sampaikan, dan ini pasti ada impact-nya dari apa yang tadi saya sampaikan. Betul. Apalagi gini coach, tadi kan coach sudah ngomong euforia. Kita kan belum masuk Piala Dunia, tapi dilalah. Nah, para pemain udah dikasih jam Rolex coach. Jadi kayak apa? Kayak udahlah terserah, nothing tulus gitu aja loh coach. Padahal kan namanya ini kan kita belum apa ya, belum sampai Piala Dunia, tapi kok kayak seolah-olah kayak gua udah, ibarat kasarnya gua udah dapat apa ya, pemberian yang mahal itu loh coach. Kalau saya kok nggak sependapat ya. Ya. Kalau saya sih yang namanya apresiasi bonus, karena saya pernah juga jadi pemain dan pelatih. Saya pernah ada di posisi seperti mereka ketika di Merdeka Games. Kita waktu itu lolos Merdeka Games ya. Ada satu bonus luar biasa yang kita terima di semifinal waktu itu. Kita masih kan masuk semifinal waktu itu ya di Merdeka Games, karena di situ ada tim Rusia, ada tim apa saya lupa dari FC Köln, ya, FC Köln. Kemudian ada lagi tim dari Jerman lagi, yang satu saya lupa, nanti saya lihat memori saya. Itu kita masuk final, dan itu bonusnya ya lebih kurang oke gitu ya. Tapi bukan soal itu sekali lagi ya, karena itu bentuk apresiasi, menurut saya wajar kok seorang presiden memberikan apresiasi kepada pemain. Dan sekarang kalau misalkan presiden ngapresiasi cuma maaf ya, misalkan dengan angka atau dengan oleh-oleh misalkan yang biasa saja, masa presiden ngasihnya kayak gitu, kan serba salah kan. Makanya kita juga harus mendudukan satu situasi ini pada satu porsi yang tepat gitu loh. Ini kita ini yang ngundang pimpinan negara ya. Soal kapan, bagaimana itu nanti. Contoh lah, kayak nanti kita lolos, pasti kan hadiahnya bukan jam tangan lagi. Pasti mungkin kayak Uzbekistan ngasih mobil. Ya, kira-kira itu sesuatu yang wajar orang meraih apa prestasi, dan sama semua atlet di seluruh Indonesia ini akan mendapatkan apresiasi yang sama. Ketika juara Olimpiade berapa miliar mereka dapat, ketika Asian Games berapa miliar mereka dapat. Menurut saya wajar, karena memang usia atlet di dalam memberikan sebuah performance itu nggak bisa seumur hidup. Betul. Ada batasan usia. Jadi menurut saya nggak ada lah kaitannya dengan apa yang disampaikan atau diberikan itu, bukan nggak ada. Soalnya kan saya melihat dari apa ya, hiruk pikuk di warganet ya kan, apalagi pecinta sepak bola tahu sendiri lah coach. Gimana kalau udah kalah, apalagi habis dibantai. Sebelumnya dikasih pemberian itu apresiasi, kayak wah momentum yang pas nih buat menanyakan coach RD sebagai kan pernah ngelatih timnas juga kan, pernah jadi pemain juga. Nah, tahu pendapat coach kayak gitu, maksudnya apresiasi yang wajar gitu loh. Iya, bahkan ketika kita masuk final di SEA Games 2013, kita nggak diapresiasi sama sekali. Juga kita juga nggak ada masalah kok gitu. Jadi karena ketika kita memakai ketika kita memakai baju Garuda itu sudah punya satu hal yang luar biasa, yang dikasih atau tidak dikasih, kita akan memberikan yang terbaik gitu. Dan itu sudah kita buktikan beberapa kali gitu, walaupun memang mungkin belum seperti yang diharapkan oleh para penonton atau masyarakat Indonesia. Iya. Satu lagi coach, ini kan tuan rumah round keempat udah ada nih, Qatar dan Arab Saudi. Nah, ini kan asosiasi kayak Oman, UAE dan Irak itu kan pengen keterbukaan transparansi AFC ya kan. Sedangkan mereka ini kan bertiga ini kan yang menolak keras ini, bukan menolak ya, mengkritik keras AFC ini supaya tepat netral. Tapi faktanya kan udah ditentukan sama AFC menjadi Qatar dan Arab Saudi. Nah, peluang Indonesia di round keempat gimana coach? Melihat udah di fix nih, udah kepilih Qatar dan Arab Saudi ini.
Ya, soal tuan rumah dan kita kalah dalam bidding penentuan tuan rumah sebagai tim yang masuk dalam ronde atau putaran 4, ya tentu saja ini saya tidak bisa menjawabnya dan saya tidak bisa mengatakan apakah ini fair atau tidak. Karena kalau dibilang apa parameternya, ketika AFC bilang parameternya ranking FIFA, ya udah, Ya, kita kalah. udah pasti kalah. Parameternya misalkan antusiasme penonton, enggak, mungkin Indonesia lebih bagus kan, gitu, ya kan? Indonesia lebih bagus, ayo kita compare gitu. Nah, jadi sekali lagi saya nggak bisa itu menilai seperti apa, tapi memang sekali lagi itulah pentingnya kita ini terus menjadi bagian dari lembaga yang paling dimuliakan di sepak bola gitu loh. Itu menjadi bagian yang terus bisa terkoneksi, bisa terlibat ya. Makanya saya jujur baru merasakan bagaimana kedekatan federasi kita atau negara Indonesia dengan FIFA-nya di momen-momen ketika kepengurusan sekarang. Kita sampai ada kantor FIFA loh di sini. Betul. Ya, dan kita bagaimana selalu bisa menjadi satu negara yang menjadi alternatif apabila mungkin beberapa negara yang biasa menjadi langganan yang berkaitan dengan soal event-event besar seperti Piala Asia, Piala Dunia, tiba-tiba bisa sampai ke Indonesia. Ya seperti kemarin kita tuan rumah di Under 17 ya pernah ya, yang tahun lalu. Dan artinya kenapa? Artinya ini sebagai proses yang juga kita juga harus merasa bahwa kita ini menjadi bagian penting ya dari itu. Nah, soal kemudian yang terpilih Arab dengan Qatar, ya sekali lagi saya tidak tahu dan tidak sok tahu untuk menilai soal adil dan tidak adil, karena yang tahu prosesnya itu sebetulnya adalah memang AFC sama FIFA. Betul. Ya, siapa yang lebih dulu menawarkan, apakah kita ataukah benar negara-negara itu, terus penilaian FIFA apa? Oh mungkin Qatar sudah kemarin sukses melaksanakan Piala Dunia, Arab Saudi mungkin sukses dengan membuat banyak pertandingan atau kompetisi yang menjadi kompetisi yang sekarang boleh dikategorikan diisi oleh banyak pemain-pemain kelas dunia. Dan itu apalagi ada Ronaldo di sana kan? Ya itu mungkin ya bisa satu nilai-nilai yang mungkin menjadi sebuah tantangan juga untuk kita bisa lebih baik lagi. Kalau saya sih menyikapinya selalu seperti itu. Betul ya. Terus peluang Indonesia di round keempat gimana, Coach? Ya, peluang Indonesia di round keempat saya rasa karena kita akan melawan negara-negara Asia Barat atau negara Timur Tengah. Saya pikir kita punya kans ya. Yang saya khawatirkan saat lawan Irak. Saya takutnya udiannya lawan Irak. Saya kepengennya Indonesia sedup sama UAE gitu loh. Ya, memang ada sedikit Irak itu kan negara yang dia juga punya pemain yang bagus-bagus dari Eropa, dan kemudian juga secara kultur sepak bola mereka ini dekat banget ya sama Irak. Pernah juara Asia di Indonesia loh 2007. Betul. Artinya kalau saya mengkomparasi dengan negara-negara Jazirah Arab yang lain ya, itu memang ada spesifikasi yang khas yang tidak dimiliki negara lain ya, dibandingkan Irak, terutama di dalam postur badan mereka, terus kemudian kekuatan muscle atau otot-otot pemain mereka itu yang saya lihat itu berbeda. Dan memang mereka mendapat perlakuan khusus ya, Irak itu terutama oleh negara Jerman, karena beberapa momen itu memang, bahkan sekarang kan ada banyak tuh yang naturalisasi yang mereka lakukan ya, Irak lakukan dari negara yang saya sampaikan tadi. Jadi artinya ada banyak historical yang membuat saya itu kalau ketemu Irak kok menurut saya ini kita harus butuh ekstra banget kerja. Betul, apalagi kita sempat waktu itu kalah juga kan, terus beberapa kali ketemu kalah terus gitu loh. Maksud saya ya kalau saya boleh pilih ya, objektivitas saya mending segrup sama Arab Saudi dan UAE, Coach. Kalau saya ya, jadi peluang lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Tapi kalau udah yang kita segrup sama Qatar sama Irak, wah itu ada berat, Coach. Harus ngincer mau nggak mau runner up dan masuk ke round 5 gitu loh. Ya, saya pun mungkin dalam pikiran saya itu, tapi sekali lagi peluang kita lebih besar dibandingkan kalau kita harus misalkan ketemu dengan Korea
Selatan. Oh gitu, ya, karena kalau nggak mungkin Korea Selatan udah pasti lolos. Makanya dia pasti lolos. Kan saya sampaikan Asia Timur itu lebih menyulitkan Indonesia dibandingkan Asia betul, Barat. Betul. Nah, jadi dengan ketemu negara-negara Jazirah Arab, otomatis saya sampaikan kita udah beberapa kali mengalahkan mereka. Betul. Terakhir Arab Saudi pun main di kandang mereka, kita mampu seri. Di sini kita menang. Ya. Seri sama Bahrain, menang sama Bahrain, Ya, terus menang sama Arab Saudi juga kan. Iya. Tapi kan masalahnya ini kita nggak main home away ini. Ini yang sangat disayangkan juga sih sebenarnya. Iya, kita tunggu. Mudah-mudahan kita bisa terus membuat evaluasi yang baik dan membuat satu persiapan yang bagus ya sampai dengan pertandingan nanti. Oke coach, ini kan selain timnas juga, kita kan juga ngomongin sepak bola Indonesia keseluruhan. Ya. Menurut coach, sebenarnya program naturalisasi diaspora ini mau sampai kapan coach? Sedangkan yang dibutuhkan sebenarnya pecinta sepak bola adalah pembinaan usia muda sama perbaikan kompetisi plus perbaikan wasit lah. Itu gimana coach? Biar berbanding lurus, biasa nggak cuma jangka pendek tapi bisa jangka panjang. Contoh kayak Jepang atau Uzbekistan punya roadmap ya. Menurut coach gimana untuk memberi pesan dan memberi pesan dan saran untuk PSSI? Gitu. Ya, saya prinsipnya setuju dengan semua program yang saat ini dirancang, dibangun ya. Ada program akselerasi untuk timnas. Yes. Artinya timnas ini harus bisa cepat dianggap sebagai tim yang bisa membanggakan masyarakat Indonesia ya, dengan membangun timnas dengan cara yang cepat apa? Ya pasti kalau kita nunggu proses youth development, kemudian naik proses youth development ini menuju ajang pemain menuju remaja, kemudian setelah itu menuju pemain senior, itu akan sangat menunggu waktu dan membutuhkan waktu yang panjang. Tapi kalau program akselerasi untuk segera cepat untuk bisa masyarakat menjadi idol, menjadi kebanggaan masyarakat dengan cepat, ini program akselerasi melalui pemain-pemain diaspora. Ya. Ini sudah dilakukan. Nah, tapi tentu semua kita tidak selamanya akan bisa terus bergantung kepada program ini. Iya, betul sepakat. Nah, oleh karena itu tentu semuanya dan kita pasti ingin mendorong federasi kedepannya juga terus memperbaiki sistem youth development yang ada di Indonesia. Sebetulnya kita sudah mulai di sana. Kebetulan saya pribadi terlibat secara langsung ya dalam sepak bola Indonesia dengan saya profesi sebagai pelatih di salah satu klub dan beberapa klub yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya. Dan saya pernah juga melatih tim nasional Indonesia di kelompok umur 23 dan juga pernah caretaker di timnas senior, tapi belum pernah di level pelatih tetap tidak, tapi caretaker pernah. Nah, jadi saya merasakan bahwa sebetulnya dari hari ke hari proses ini terjadi. Kalau dulu tidak ada kompetisi Elite Pro Academy. Ya, EPA ya. Ya, sekarang sudah ada. Setiap klub diwajibkan untuk punya kategori usia 14, 16, 18, 20. Sekarang klub harus melaksanakan kewajiban mempunyai tim ini. Kalau tidak, mereka tidak akan lolos dalam klub licensing yang dibuat oleh LIB. Nah, ini sudah. Kemudian tahun ini, kalau kemarin hanya Liga 1, tahun ini ditambah Liga 2 harus punya satu Elite Pro Academy hanya usia 20. Oh. Ya, tahun ini ya Liga 2. Artinya ada perkembangan di sana. Nah, tentu apakah ini cukup? Enggak. Ya, nah makanya kemarin ada tim talent scouting atau head of scout yang ditunjuk oleh PSSI. Om Simon Tahamata atau Coach Simon Tahamata. Nah, ini tujuannya apa nih? Kalau scouting untuk apa nih? Untuk youth develop, untuk pemain-pemain muda menuju ke generasi untuk mereka masuk dalam generasi kompetisi mulai 14 ke atas, atau hanya scouting untuk timnas senior. Ya, ini yang belum kita tahu. Kita tunggu saja nanti. Nah, tapi tentu kita berharap bahwa tim scouting ini nanti akan membawa dampak yang signifikan, terutama kalau saya berharap mereka akan masuk di kategori usia non kompetisi. Ya, non kompetisi apa? Jadi usia 14 tahun ke bawah. Di situ nanti bagaimana sih mendevelop pemain-pemain yang usia dini, ya, yang mereka belum kita libatkan kompetisi, terutama bagaimana membangun
basic keterampilan dan teknik sepak bola yang benar. Ya, di situ ada gerak dasar, ada macam-macam ya. Kemudian yang berikutnya adalah membangun karakter mereka, ya, atau karakter building di usia itu seperti apa harusnya. Jadi mengajarkan tentang banyak hal sampai mereka sudah oke semua, baru mereka langsung dimasukkan ke klub-klub peserta EPA yang memiliki klub Pro Elite Academy. Disitulah mereka harus berkompetisi. Tapi sebelum kompetisi dimulai, sekali lagi mereka terus harus sudah dibina tentang bagaimana teknik bermain sepak bola yang benar, bagaimana menyiapkan mentalitas untuk pemain ini terus berkembang dalam kompetisi yang berjenjang. Sekali lagi ya, semua program itu selalu harus endingnya melalui sebuah proses kompetisi yang teratur, yang berkualitas. Nah, tentu ada banyak hal. Kalau kita ngomong soal youth development, di situ apa saja yang dibutuhkan? Ya tentu tadi sudah kan, infrastruktur, kemudian kompetisi yang berjenjang, kemudian sekarang coaching education. Kita harus punya juga pelatih-pelatih untuk terus menghandle pemain ini sesuai dengan usianya. Ya jangan nanti usia muda sudah dilatih latihan fisik, kan salah itu namanya kan. Latihan fisik yang di luar kontrol, yang di luar kemampuan mereka gitu. Jadi ini kan sesuatu yang salah, yang keliru. Nah ini yang diharapkan proses akselerasi tidak hanya mengacu kepada timnas, tapi akselerasi untuk pelatihnya, menambah jumlah pelatih, tidak hanya kuantitas tapi kualitasnya. Nah kualitasnya akan meningkat kalau kompetisi digelar. Nah sekarang kalau banyak pelatih tapi mereka mendidik banyak orang tapi tidak dilibatkan dalam sebuah kompetisi, juga ini akan problem. Kan pelatih akan berkualitas kalau dalam kompetisi berjalan itu benar-benar terjadi kan. Pelatih akan melakukan analisa, evaluasi menuju pertandingan berikutnya, dan proses itu kan terus berlangsung, dan ini yang kita harapkan. Nah sejauh ini memang belum sempurna, tapi perbaikan yes. Harus yang berikutnya infrastruktur. Sekarang pertanyaan saya, berapa sih klub sepak bola Indonesia yang punya infrastruktur yang memadai? Kan belum. Ya. Kita lihat ada beberapa klub sudah punya, ada Bali United, ada Borneo sudah punya, ada Dewa sudah pernah, Persib dalam proses, Persebaya sudah punya sekarang, bangun di kalau Barito Putra sendiri gimana? Barito dalam proses, ya. Kemudian Semen Padang itu punya PT Semen Padang, ada di Indarung, tapi apakah itu punya klub profesional? Saya kurang tahu, ya. Terus kemudian Persija itu karena kerjasama dengan Pemprov, Pelita Sawangan kan dulu. Yang selebihnya kita memang masih butuh lagi lapangan yang banyak, dan ini yang kita harapkan dengan sekarang pemerintah begitu care terhadap sepak bola, Pak Presidennya sangat serius, kemudian Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN juga begitu sangat fokus membangun sepak bola, maka sebenarnya ini kesempatan yang luar biasa buat kita semua, ya, buat masyarakat Indonesia harus mengambil inisiatif ya untuk benar-benar sepak bola ini menjadikan sebuah hal yang menurut saya bisa segera dibangun, dikembangkan untuk benar-benar bisa masyarakat itu nanti semaksimal mungkin bisa diberdayakan, bisa dimaksimalkan untuk calon-calon pesepak bola ini menerima bekal-bekal ilmu pengetahuan atau teknik dasar bermain sepak bola yang benar, ya. Sekali lagi terutama untuk anak-anak usia non kompetisi. Nah tadi kan coach, aku tertarik nih terkait coach ngomong kepelatihan ya. Ya. Kita sama-sama ketahui Liga 1 Indonesia itu kan pelatih-pelatihnya kebanyakan asing. Pelatih bagus paling hanya Coach Imar sama Coach RD. Nah itu gimana dalam menghadapi apa ya, untuk memenuhi pelatih-pelatih hebat ini selain Coach RD dan Coach Imran ini di tengah gempuran pelatih-pelatih asing gini, Coach? Saya koreksi ya, pelatih bagus enggak. Kita pelatih semuanya ada teman-teman pelatih yang bagus, cuma belum dapat kesempatan aja. Jadi ini faktor kepercayaan, dan faktor kepercayaan ini menurut saya ini hanya soal siklus. Saya percaya sama siklus. Saya pernah alami 2016 saya melatih di Malaysia. Waktu itu kepercayaan owner klub atau petinggi klub terhadap pelatih lokalnya tidak seperti kondisi di Indonesia sekarang ini. Ya,
Jadi hanya satu waktu itu lokal coach Malaysia yang melatih. Nah, selebihnya siapa? Asing semua, termasuk saya kan asing. Iya benar, Ya, kalau di Malaysia. saya asing waktu itu. Nah, kemudian kondisi itu sekarang mulai berputar. Iya. Siklus itu terjadi. Artinya kenapa? Artinya ya ketika ini proses ini terjadi, para teman-teman pelatih menurut saya jangan terus hopeless, putus asa, kemudian aduh percuma kita bayar mahal-mahal. Soalnya saya pertanyaan begini karena banyak juga kan dari aspirasi kawan-kawan, mumpung saya ketemu coach di. Betul. Makanya saya sampaikan. Jadi yang harus dilakukan itu ya jangan hopeless, terus fight. Nah, kemudian kenapa? Nanti akan ada kok komparasi metode latihan mereka dengan kita, apakah kita kalah? Menurut saya enggak. Menurut saya enggak. Kalau nggak percaya, diem-diem tanyalah sama beberapa, kita buatlah mungkin apa namanya, silabus. Kita bikin survei kalau yang kelihatan lebih bagus lah gitu ya. Tapi diem-diem misalkan kan pemain-pemain gitu loh, gitu. Jadi memang faktor-faktor, tapi jangan jangan pertanyaannya tuh jangan mengarah kepada lebih senang lokal atau asing gitu, enggak. Tapi pertanyaan bagaimana sih latihan yang diberikan mereka dengan kita, apakah ada perbedaan, terus kualitas latihannya bagaimana gitu. Karena sebetulnya kalau memang kita memiliki pro license, itu sebetulnya pelajaran atau kurikulumnya itu semuanya di bawah FIFA, AFC. Itu nggak ada yang beda, sama semua. Nah sekarang tinggal bagaimana kita bisa kembali menanamkan kepercayaan ya, untuk kita bisa menjadi bagian dari orang yang dipercaya untuk memimpin klub Liga 1 lagi. Nah, Liga 2 ini kan semua masih lokal nih. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi stepping stone. Tapi memang saya akui tingkat kepercayaan terhadap lokal coach itu tidak setinggi kepercayaan terhadap coach asing. Contoh, kalau coach asing misalkan yang tahun lalu membawa tim turun saja, mereka semuanya bisa dapat klub dengan mudah. Tapi pemain atau pelatih kita begitu diganti, dia mau naik lagi, bahkan lokal coach yang menaikkan promosi klubnya ke Liga 1 saja itu belum dipercaya untuk bisa lanjut. Nah, ini kan dinamika ya. Tapi sekali lagi, nggak usah itu menjadi sebuah pikiran yang memusingkan diri sendiri. Kita tetap saja, kita fokus, dan insya Allah kalau kita terus sabar, kita terus bekerja, akan ada waktunya untuk kita ada di posisi terjawab itu. Sudah nih dari teman-teman semua, coba semua yang terkait kenapa pelatih asing yang diutamakan ketimbang lokal coach. Nah, menurut coach RD ya semua tergantung siklus saja. Suatu saat pasti akan, pokoknya jangan hopeless lah untuk pelatih-pelatih lokal. Teruslah fight lah ibaratnya gitu ya coach ya. Betul. Coach, ini kembali lagi ke timnas nih. Saya lupa tadi mau nanya, peluang timnas lolos ke Piala Dunia berapa persen, coach? Sekarang memang kalau realistis aja ya, coach, objektif. Kalau saya hitung ya, kalau saya hitung ya, dengan kita tuan rumah ada di Qatar dengan di Arab Saudi ya, maka kalau kita nanti mainnya misalkan di Qatar, ya saya nggak tahu apakah nanti potnya itu di 3-4-3, jadi maksud 3-4-3 itu ranking 4 di grup B misalkan, nanti akan ketemu ranking 3-3-nya A sama C gitu ya. Karena kalau kita 4 nih, kita nomor 4 nih, urutan keempat, ranking 4, maka ketemunya akan 3 sama 4. Kalau hitungannya seperti itu, kita bisa akan ketemu Qatar sama Irak. Jadi itu mungkin akan membuat peluang kita yang nggak nyaman gitu. Kalau misalnya Arab Saudi dan kalau kita menurut saya kalau ketemu Arab Saudi kecil ya, karena Arab Saudi kan ketemu kita kemarin satu grup. Oh, udah nggak bisa ya? Maksud saya yang kita grup 3-4-3, yang satu 4-3-4. Berarti kalau Qatar UAE Indonesia masih gede peluangnya. Oh iya, saya rasa saya masih optimis ya. Saya masih optimis tim kita ya bisa lolos lah. Presentasinya 5-5. Wah, masih 50% ke atas ya? 50% ke atas. Ya, bagus-bagus, Coach. Nah, ini
kembali lagi tadi kan saya tadi ngomongin masalah kompetisi nih coach. Ya. Menurut coach kompetisi sekarang ini bagaimana coach? Lebih baik atau jalan di tempat atau mundur coach? Menurut perspektif pandangan coach. Ya, jelas. Yang jelas kalau yang saya rasakan ada peningkatan. Ya, sekarang jujur pertandingan tim nasional lawan China kemarin ada 7 loh pemain jebolan Liga Indonesia yang main. Ya. Dan mereka menunjukkan satu performa yang gak kalah. Ya, artinya kenapa? Artinya ada peningkatan tidak hanya di dalam soal pemahaman tactical game plan, tapi juga mentalitas mereka sudah mulai ada di level yang gak kalah dengan pemain-pemain yang lain. Nah, ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan di sana. Lalu juga sekarang kita melihat bagaimana banyak sekali ragam strategi bermain dari setiap pelatih yang ada di Liga Indonesia ini berbeda-beda. Mulai dari formasi maupun bagaimana kebiasaan setiap pelatih tentang pemahaman kepada pemain, pendekatan kepada pemain tentang strategi bermain, ya, atau tactical game plan. Ada lagi spesifik strategi yang biasa dilakukan oleh pelatih-pelatih tertentu. Dan itu yang memperkaya seorang pemain, memperkaya seorang pelatih, juga nantinya akan terus menambah kualitas pemahaman tentang apa yang harus dilakukan. Dan ini menarik sekali sekarang. Ya. Contoh, ya ada coach Tabares ya, PSM. Bagaimana pertama datang dia sangat bagus memainkan pola 3-4-3 atau 3-5-2. Sekarang dia mulai lagi bangun dengan tim main 4-1-4-1 ya. Kadang main 4-4-2. Lalu Bojan Hodak bermain ke sini dengan mengutamakan permainan defense to counter, sukses 2 tahun berturut-turut. Lalu pelatih Dewa bagaimana mengedepankan permainan ordering yang mengedepankan permainan possession, mempertahankan permainan possession, dan kemudian banyak sekali membuat variasi, dan menurut saya cukup sukses. Lalu bagaimana coach Imron ya dengan Maluku Utara yang mengedepankan permainan dengan karakteristik yang dominan lebih kepada progressive possession. Ya, jadi menurut saya ini menarik momen-momen yang diperlihatkan oleh mereka, dan ini akan memperkaya pemain. Kita lihat bagaimana penampilan Sayuri Bersaudara yang demikian meningkat. Permainan Egy Maulana Afriki bersama Dewa, akhirnya Ricky Kambuaya yang sangat linier akhirnya dengan tim nasional dia bermain. Beckham ya, dengan bagaimana momen untuk dia melakukan gerakan cepat ke depan. Semua ini terjadi karena kenapa? Karena begitu panjangnya proses dengan klub dan begitu ketatnya persaingan dalam kompetisi yang mewujudkan kemudian pemain-pemain ini bisa menjadi berkembang lebih baik lagi. Jadi sekali lagi, kalau saya ditanya kompetisi kita lebih baik, ya. Tapi apakah kompetisi kita sudah cukup? Enggak, masih banyak momen yang harus kita perbaiki, masih banyak situasi-situasi yang harus kita perbaiki, harus kita terus lakukan pembenahan-pembenahan. Dan salah satunya yang tahun ini paling positif adalah diberlakukannya mulai VAR. Ya. Dan kemudian juga ada beberapa wasit-wasit asing yang mulai terlibat. Ya. Tujuannya untuk transfer knowledge dengan para wasit-wasit lokal. Ya. Karena penting juga untuk wasit-wasit lokal ini juga untuk terus bisa improvement ya dengan kondisi sekarang, dan butuh bimbingan juga atau edukasi dari wasit-wasit asing. Gitu. Jadi VAR juga membantu ya. Tapi mungkin kedepannya tentu juga pasti akan mungkin diberlakukan tidak hanya Liga 1, mungkin Liga 2 nanti akan terus berkembang. Sepakat, Coach. Ya. Nah, penutup Coach, ada 2 pertanyaan penutup. Pengalaman Coach sebagai pelatih yang sangat sulit dilupakan apa? Yang kedua, pengalaman Coach melatih timnas baik itu senior ataupun U23 yang nggak bisa dilupakan, Coach. Iya, pengalaman saya yang paling tidak dilupakan, semua sejarah saya dengan klub yang saya tangani. Saya nggak pernah mengatakan mana yang
paling saya ingat, tapi memang momen bersama Persipura. Oh, Persipura malah ya? Iya, karena itu pertama kali saya merantau, ya jauh dari rumah, itu paling jauh. Paling jauh 8 jam kan? Ya, kemudian saya bagaimana harus beradaptasi dengan nggak mudah. Ya di sana, karena memang terus saya belajar benar bagaimana akhirnya menghadapi kondisi-kondisi yang sangat sulit, mulai dari penyiapan perlengkapan latihan sampai bagaimana memberikan sebuah pemahaman tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita berikan, itu sampai ya karena dukungan juga dari banyak tokoh-tokoh sepak bola di sana, di Papua waktu itu, dan ada Pak Kambu, ada Pak Rudi Maswi, juga Pak Tommy Manu yang sekarang juga ada di tim, yang terus bersama-sama waktu itu memberikan semangat kepada saya untuk bagaimana membangun tim waktu itu, sehingga akhirnya saya menemukan satu formulasi yang menurut saya pas, dan akhirnya itu menjadi sebuah hal yang luar biasa, menjadi kekuatan yang luar biasa yang bisa ditampilkan oleh Persipura. Itu yang momen pertama Persipura ya, yang menurut saya berkesan ya, karena setelah itu saya kan mulai hanya memaintain ya, ketika saya dengan Persija, dengan Sriwijaya, dengan Arema, dengan Persebaya, saya dan klub-klub yang lain saya menjaga memaintain, oh caranya begini gitu, walaupun berbeda pendekatan. Oh ketika di Malaysia beda lagi gitu. Jadi adaptasi. Terus hal yang paling sulit saya lakukan, saya lupakan ketika dengan timnas adalah ketika kalah di final 2011 ya. Karena di pikiran saya itu sedikit pun nggak ada pikiran kita akan kalah ya, kalau dilihat dari performa tim yang luar biasa. Dan itu zamannya Patrick Swangai kan ya? Ya, kita waktu itu punya pemain depan yang bagus. Ada Patrick Wanggai, Titus Bonai, ada Ferdinand Sinaga, Ottomaniani, ada Andik Firmansyah, ada beberapa lagi lah pemain-pemain yang menurut saya bagus ya, dan sayang kita harus kalah di adu penalti. Coach. Ya, itu saya sedih banget sebenarnya itu, Coach. Kita semua sedih lah waktu itu. Betul. Karena saya melihat waktu itu 2011 itu benar-benar formasi depan kita benar-benar killer banget itu, Coach. Betul. Haus gol semua. Betul ya. Dan itu bertolak belakang dengan 2013. Ya. Kita sama-sama masuk final. Ya. Dan bedanya kalau di Malaysia, melawan Malaysia kita kalah di final. Waktu di Myanmar itu di semifinal kita mengalahkan Malaysia. Ya. Terus kita finalnya sama Thailand, kita kalah 1-0. Itu tapi berbeda situasinya dengan apa yang saya rasakan ketika 2011. Itu benar-benar membuat pikiran saya itu sulit melupakan, sulit beberapa hari saya tidur. Oke. Baru tahu nih aku. Soalnya belum ada yang dibahas kan. Terima kasih Coach Rahmat Darmawan sudah mau mengundang saya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen Cuap Dika. Terima kasih.